Halo Mama, kembali lagi bersama saya Febris Yahya di Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya menyiarkan langsung dari studio IDN Media. Nah Mama Papa, ini sekarang ya sesi talk show kali ini bukan hanya untuk Mama, tapi Mama dan Papa juga nih. Yuk Mama buruan langsung ajak suami, Pak suami langsung di samping dengerin talk show kita kali ini. Karena ini temanya menarik banget, kalau kemarin kan kebanyakan soal Mama dan anak. Kalau sekarang antara Mama dan Papa nih, yaitu kita akan membahas tips dan trik komunikasi efektif antara suami istri. Pasti ditunggu-tunggu banget nih sama Papa ya. Nanti akan bersama kita yaitu Mas Rendra Yuanda MPSI. Beliau adalah psikolog anak dan remaja yang pastinya pakar ya di bidang komunikasi antara suami dan istri. Nah kalau kita ini kan sekarang lagi corona ya, itu yang mengejutkan adalah tingkat perceraian antara suami istri ternyata semakin tinggi. Nggak tahu nih kenapa, mungkin karena tadinya suami kerja istri di rumah jadi agak jarang ketemu. Sekalinya ketemu sekarang ya kalau WFH ya ketemu terus malah semakin memicu gesekan dan akhirnya memicu konflik lebih besar. Akhirnya timbullah angka perceraian. Aduh ini disayangkan sekali ya. Makanya amit-amit jangan sampai kayak gitu. Kita akan langsung aja invite narasumber kita yaitu Mas Rendra Yuanda. Halo Mas Rendra, selamat malam. Halo, Mbak Baby, selamat malam. Selamat Apa malam juga buat kabar? Mama Papa di sana. Oke, boleh disapa-sapa Baik-baik dulu sehat. Mama Papa yang sudah hadir. Ini Mas Rendra. Oke ya, selamat malam. Selamat bergabung buat Mama Papa yang ada di sana. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan hari ini bisa berguna ya. Amin. Oke, nanti ya Mas Rendra kita akan membahas ngobrol-ngobrol ya mengenai seputar apa aja sih kendala komunikasi ya pada suami dan istri. Lalu efek masalah komunikasi ini pada hubungan suami istri dan juga pada anak juga nih ternyata ya akan berdampak pada anak. Lalu tips dan trik mengatasinya. Seperti ini akan menarik banget buat mama dan papa di rumah dan bukan cuma menarik tapi penting banget untuk diikutin. Oke Mas Rendra, lebih suka disapa kakak atau mas nih ya? Kayak lebih enak Mas deh. Oke Mas ya. Mas Kakak karena terlalu muda gimana? Oke. Kalau Mas Rendra, ini kan komunikasi antara suami istri kan tentunya berbeda dengan waktu zaman pacaran dulu ya. Kalau zaman pacaran kan pastinya Betul. manis-manis gitu kan ya. Jarang ketemu manis-manis, jadi sepertinya jarang berantem. Begitu nikah, kalau untuk pasangan baru kaget. Ternyata, kok jadi dia begini ternyata, dia begitu. Akhirnya lama-lama timbul gesekan gitu ya untuk pengantin baru gitu. Tapi ternyata bukan cuma pengantin baru ya Mas Rendra ya. Yang sudah lama menikah pun nggak lepas dari masalah komunikasi. Bener nggak Mas? Betul, betul. Itu Nah, banyak kejadian banyak ya. pengalaman di klinik pun Nah ini banyak sekali kira-kira kejadian masalah-masalah gitu. masalahnya banyak ya. Kira-kira bedanya antara pasangan baru sama pasangan yang sudah lama menikah tuh kendala komunikasinya apa sih Mas? Oke, kalau bicara pasangan baru, itu tadi ya kan kalau tadi Mbak Bibi bilang waktu pacaran tuh gimana namanya waktu pacaran tuh ya yang ditampilkan tuh sesuatu yang memang menarik, sesuatu yang indah. Jadi kita nggak siap sama sesuatu yang sifatnya rutin nih. Karena kan kalau waktu pacaran kita nggak ketemu 24 jam sama pasangan kan. Jadi ada hal-hal yang kita cuma tahu dapat gambarannya ketika kita ketemu sama mereka. Jadi ya shocknya di awal itu tadi ternyata setelah 24 jam kita berinteraksi dengan pasangan, itu ada hal-hal yang tidak kita duga-duga gitu. Ternyata yang hal-hal yang kita punya bayangan nih, kita udah punya berdasarkan apa yang kita lihat selama waktu pacaran, kita jadi punya kesimpulan sendiri. Oh, kayaknya sih pasanganku nih orangnya nggak akan gini-gini banget deh. Maksudnya kita nggak berharap bahwa ada sifat-sifat negatif yang muncul itu gitu kan. Gitu. Jadi kita udah kayak jump to conclusion di awal gitu, gara-gara hal-hal yang tadi sifatnya pendek-pendek yang kita lihat. Nah, tapi kalau udah menikah lama pun itu juga ada kendalanya gitu. Kalau udah menikah lama tuh biasanya yang terjadi adalah kita tuh udah kayak apa ya? Bisa dibilang tuh udah bukan telepati sih sebutannya, ini sebutannya kayak mind reading gitu. Jadi seolah-olah kita sudah memahami gitu. Jadi kayak urusan anak nih, urusan sekolah kayaknya bakal diresponnya gini deh gitu. Akhirnya yang membuat komunikasinya jadi gak efektif lagi tuh. Jadi satu sama lain udah kayak saling menduga, punya asumsi masing-masing, sudah menyimpulkan bahwa seolah-olah oke, ini pasti respon dari pasanganku akan seperti ini, respon dari pasanganku akan seperti ini. Jadi kayaknya untuk hal ini nggak perlu kita follow up lagi, atau untuk hal ini aku urus sendiri aja deh, atau ya dibahasnya kayak dibahas sambil lalu aja. Jadi sama sekali benar-benar nggak ada komunikasi luar yang terjadi di hal itu. Biasanya sih itu perbedaannya sih yang paling kelihatan kalau pasangan baru sama pasangan yang lama.
Oh, kalau pasangan baru jadi lebih gitu sibuk Mbak Dewi. sama adaptasinya ya Mas ya, dan mereka akan terkejut-kejut ternyata Betul, ternyata betul. pasanganku berbeda banget sama zaman Ah, pacaran dulu gitu ya. Kalau pasangan lama justru mandek betul. komunikasinya karena mengira telah mengenal pasangannya lebih Mm-mm. dalam. Ternyata enggak ya Mas ya. Betul, betul, betul. Karena manusia Itu dinamis dia. dan terus berubah pastinya ya. Betul, betul itu dia. Nah itu Jadi kalau memang misalnya, Hah? ya jadi memang perlu ini sih. Jadi perlu tetap apa ya kayak punya rutinitas diskusi, punya Hmm, rutinitas untuk ngobrol, ya, punya itu tadi kayak awareness, kayak keinginan untuk coba klarifikasi, dari waktu bersama itu penting sih. Jadi supaya ya tadi kita selalu melihat ada hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita nih dalam pernikahan gitu sih. oke. Jadi kalau untuk pasangan baru nih Hmm. ya, kita bahas pasangan baru dulu nih. Kalau misalnya mereka baru Oke, oke. menikah, lalu adaptasi satu sama lain, tapi langsung ada juga punya anak, itu kan adaptasinya semakin banyak ya Mas ya, makin banyak kepala yang harus Hmm, hmm, dipikirkan hmm. gitu. Gimana caranya biar adaptasi dengan pasangan kita yang baru-baru menikah ini bisa berjalan dengan lebih lancar gitu Mas? Oke. Jadi bagaimana supaya ini apalagi baru menikah terus tiba-tiba punya anak ya? Iya. Oke. Yang paling penting sih ini sih kita perlu tahu bahwa ketika kita berada dalam satu relasi itu kan sebetulnya yang kita bawa itu nggak cuma apa ya maksudnya setiap orang pasti punya emotional baggage-nya sendiri. Jadi punya isu-isunya pribadi kan, Iya. punya isu-isu personalnya. Nah, terus tiba-tiba kita nih berada dalam satu relasi rumah tangga Mm-mm. dengan orang lain yang tentunya punya isu-isunya dia juga sendiri gitu Mm-mm. gitu. Nah, jadi yang pertama perlu dilakukan sebetulnya kita perlu punya awareness sih, sebenarnya isu-isu kita itu seperti apa, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat kita mungkin bisa apa ya, men-trigger, bisa memicu munculnya emosi-emosi negatif dalam diri kita gitu ya. Iya. Jadi perilaku-perilaku seperti apa, hal-hal seperti apa itu kita perlu aware itu dulu. Gitu. Kalau kita udah aware dengan hal itu, nah jadi nanti kita juga bisa lihat nih kira-kira dalam relasi yang terjadi dengan si pasangan ini titik mana nih kita merasa oh ini kayaknya aku perlu untuk kayak step back dulu untuk mundur dulu sebentar untuk cari waktu dulu untuk menenangkan diri untuk memahami untuk memahami untuk berdamai dengan apa yang terjadi di pasangannya kayak gitu. Oke. Nah itu kalau kita udah nyaman, jadi nyaman dengan diri dulu. Ketika dengan diri sudah nyaman, baru tuh kita bisa mulai koneksi dengan orang lain, gitu kan, koneksi dengan pasangan di sini. Gitu. Karena kalau misalkan kita secara emosional belum stabil, terus tiba-tiba kita mau berinteraksi, itu tuh pasti akan ada dampak-dampak yang tidak diduga-duga sih. Gitu. Okay. Kita lagi dalam kondisi yang ya emosinya nggak stabil, kita dalam kondisi yang ini lagi nggak tenang, gitu kan, nggak nyaman. Rasa negatifnya lagi banyak gitu kan, terus tiba-tiba kita berkomunikasi, berinteraksi sama pasangan. Nah itu ujung-ujungnya semuanya pasti akan jadi jelek, gitu. Semuanya diinterpretasikan negatif. Gitu. Oke, Gitu. jadi cooling down dulu, baru ngomong ya gitu ya Mas ya. Ya betul. Oke, jadi Gitu manajemen emosi sebenarnya penting banget ya. Gimana sih Mas harusnya cara manajemen emosi karena apalagi zaman pandemi gini makin banyak gitu yang bikin kita emosi. Dan pada akhirnya masalah yang mau dibahas ya nggak bahas-bahas karena belum reda, ada lagi masalah lain gitu Mas ya. Betul itu dia. Itu juga sesuatu yang banyak aku temukan juga sih selama situasi pandemi ini sih. Jadi sebenarnya ada banyak triknya untuk manajemen emosi diri ya. Cara sederhananya misalkan kalau kita lagi marah, terus kita mau ngobrol nih, minta waktu, bisa minta waktu 5 sampai 10 menit. Terus selama waktu itu kita misalnya bisa tuh kalau lagi emosinya lagi apa ya kayak menggebu-gebu, lagi bener-bener yang tinggi banget. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menghitung dari 1 sampai 100. Nanti lama-lama kita fokus sama hitungan kita, jadi kita melupakan perasaan negatif yang kita rasakan gitu. Itu salah satu cara pertama yang itu dilakukan. Atau ya mengatur pernapasan, ya kan, relaksasi, atur pernapasan, deep breathing, yang lagi populer sekarang tuh banyak dibahas teknik pernapasan 478, yang 4 hitungan tarik nafas, 7 hitungan tahan, kemudian 8 hitungan dihembuskan. Itu juga bisa. Atau ada juga beberapa orang sih lebih nyaman untuk misalnya menggunakan relaksasi, mengencangkan, melemaskan otot, gitu. Seperti apa? Atau bisa Stretching gitu Mas preventifnya ya? adalah bisa kayak stretching, bisa juga kayak kita mengepalkan tangan sekuat mungkin sampai rasa mulai lelah, capek, itu kita lepaskan pelan-pelan sampai jari-jari tangan terbuka. Itu juga sebenarnya bisa bikin kita cooling down juga gitu. Atau kalau misalkan beberapa orang
kena cipratan air jadi cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, itu kadang-kadang juga bisa untuk bikin cooling down. Gitu Gitu. ya. Jadi banyak sih sebenarnya cara-cara untuk manajemen emosi, tinggal mana yang lebih sesuai sama kita. Jadi Coba dicoba semua boleh. tentunya paling awal dan paling dasar tuh harus tetap mengenal diri sendiri dulu ya Mas ya. Apa sih unfinished business-nya, apa sih perasaan-perasaan negatifnya, bagaimana kalau udah tahu bagaimana cara manajemen emosi akan lebih mudah gitu Mas ya. Ya betul. Gitu ya Mbak Baby. Tapi melihat fenomena sekarang ini Mas ya, pas zaman masa PSBB ini di mana orang banyaknya WFH. Mereka semakin banyak waktu berdua di rumah, tapi kok semakin banyak juga pertengkarannya. Akhirnya malah KUA katanya ngantri tuh. Orang-orang pada pasangan banyak juga yang mau minta bercerai gitu Mas. Ini kira-kira kenapa sih sebabnya? Oke. Jadi ini sesuatu yang sifatnya manusiawi juga sih. Jadi gini, kalau kita bisa bicara soal interaksi ya, kita bicara soal komunikasi, kita sebagai manusia tuh sebenarnya punya kecenderungan untuk ya tadi kalau kita ketemu nih sama orang baru gitu ya, kita nggak sama pasangan, kita ketemu sama orang baru, rekan kantor gitu, misalnya rekan kerja atau orang baru di lingkungan rumah gitu. Ya, kita ketemu pertama, biasanya tuh kita pasti punya kecenderungan untuk memberikan penilaian, untuk memberikan evaluasi kan. Kayak gitu. Nah ini juga biasanya si kecenderungan untuk mengevaluasi ini juga kebawa nih sampai ke interaksi kita juga yang ada di rumah. Yang sering terjadi tuh, gue juga menemukan adalah jadi yang terjadi adalah tidak saling mendengarkan, tapi saling menilai. Jadi ketika berkomunikasi salah satu sama lain ngobrol, tapi nggak ada sama sekali dengerin satu sama lain ucapannya seperti apa. Yang ada kayak menilai, ini kayaknya ada yang salah deh, ini. Jadi yang muncul seperti itu akhirnya ketika responnya keluar adalah yaitu respon penilaian tadi, bukan mengklarifikasi, bukan mengkonfirmasi, bukan merefleksikan apa yang diucapkan oleh pasangannya. Gitu. Nah itu kalau cuma satu dua kali mungkin oke, efeknya nggak akan terlalu signifikan banget. Tapi kalau itu terus-terusan terjadi berlangsung secara rutin, apalagi kita bicara PSBB 1 kali 24 jam ada di rumah, 7 kali 24 jam kan sebelum sekarang seharian di rumah, itu terus terjadi. Yang ada ya satu sama lain jadi kayak merasa apa ya, yang pasti pertama kena tuh kayak self esteemnya gitu kan, jadi nggak percaya diri, jadi nggak yakin sama diri sendiri, terus juga jadi kayak mungkin menyalahkan lingkungan juga, merasa tidak disayangi, merasa kayak ini kok nggak ada perhatian lagi, nggak didengarkan ya kan. Yang akhirnya itu sih, akhirnya konflik kecil itu diakumulasi, ya akhirnya itu tadi jadi besar, nggak nyaman, udah nggak betah, majukan percaya. Padahal PSBB jadi hal-hal kecil tapi ditumpuk-tumpuk. Oke, ditumpuk-tumpuk ya, tiap hari ya. Gimana nanti kalau misalnya anak-anak sudah pada menikah gitu kan berdua lagi di rumah, itu bagaimana tuh Mas ya? Nah itu dia, jadi memang ya itu sih butuh tadi awareness sama diri itu penting, jadi supaya kita juga tahu hal-hal mana yang bikin kita nggak nyaman. Jadi kita tahu nih ketika hal itu nggak nyaman, kita bisa take step back dulu, mundur, atau tadi minta waktu untuk apa namanya. Jadi kayak mau memotong komunikasi tengah-tengah itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita bisa kita juga sama pasangan menggunakan, ya betul, time out, gunakan I statement juga, I message. Jadi bilang untuk yang ini kayaknya aku belum nyaman nih untuk bahas lebih lanjut, boleh nggak kita pending dulu, aku coba untuk lihat dulu, kayak memahami seluruh konteksnya seperti apa, memahami ini isunya kira-kira dampaknya seperti apa gitu kan. Terus nanti ketika sudah siap nanti kita bisa lakukan diskusi lagi. Jadi memang sekali-kali juga ada yang kejadian dalam berkomunikasi itu kayak dalam satu waktu harus selesai semua isu-isu yang dibahas. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang pernikahan itu kan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau kita mau untuk di breakdown gitu ya. Jadi nggak harus semua isu diselesaikan dalam satu waktu gitu. Tapi kita bisa take break dulu. Ketika belum siap nanti cari waktu lagi. Ketika situasinya nyaman, tenang, semuanya kondisi stabil, dia bahas lagi, dilanjutkan. Seperti itu sih. Seperti Jadi sebenarnya kalau menurut psikologi ya Mas ya, itu relasi yang sehat antara hubungan suami istri itu dan ideal tuh bagaimana Mas? Oke. Bagaimana relasi yang sehat? Yang pertama sebetulnya yang paling penting itu harus ada pemahaman bahwa mereka yang berkomunikasi ini punya posisi setara. Oke. Gitu. Jadi nggak ada imbalance power ya? Ya itu dia. Itu penting tuh. Karena kalau misalkan salah satu pihak merasa mereka nggak punya power, ya bisa jadi udah tadi submisif kan, akhirnya terima apapun yang disampaikan oleh pihak yang lebih dominan gitu. Atau ya itu tadi, karena mereka misalkan merasa submisif, akhirnya tidak mau menyampaikan isu yang sebenarnya ini penting, penting untuk dibahas. Mungkin saat itu dilihatnya kecil, tapi punya dampak jangka panjang gitu kan. Nah itu tuh penting untuk pertama punya equal. Jadi semua orang dalam relasi ini
punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, menyampaikan keluh kesahnya, kemudian juga itu tadi menyampaikan perasaan-perasaan itu juga semuanya punya hak yang sama dan punya kesempatan didengarkan yang sama. Itu penting sih, itu yang perlu digarisbawahi paling awal di situ. Gitu. Equal. Lalu? Nah, lalu setelah itu terjadi yang harus dilakukan lagi adalah itu tadi sih mendengarkan. Jadi mendengarkan itu nggak cuma sekedar ada orang ngomong terus kita diam, enggak gitu, tapi kayak misal mendengarkan itu kan orang merasa didengarkan ketika misalnya kita memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diungkapkan. Gitu. Jadi kita bisa nih kayak klarifikasi, misalkan kayak parafrase atau kayak mengulangi kembali ucapan yang disebutkan disebutkan sama pasangan gitu kan. Active listening lah pokoknya jadi Mas ya. Betul ya, kayak gitu dia, active listening. Jadi jadi kamu maksudnya begini. Jadi nanti bisa ada klarifikasi kan, di situ bisa ada apa namanya, kalau misalkan ternyata yang dipahaminya kurang sesuai gitu kan, salah satu pasangan memahami kurang sesuai, pasangannya nanti bisa untuk revisi, bisa untuk mengklarifikasi. Oh bukan di situ, hampir sesuai tapi di sini titiknya gitu. Jadi akhirnya nanti semua punya persepsi yang sama nih, punya level emosinya juga yang sama gitu. Gitu. Jadi untuk komunikasi bisa berjalan dengan lebih nyaman, gitu kan. Sama tadi satu lagi yang terakhir itu yang ngomong I message, I statement. Jadi dibanding kamu sih gini, kamu sih gitu. Jadi lebih baik aku tuh merasa begini, aku merasa gak nyaman, aku merasa kesal kalau dengar ini, aku merasa sedih kalau dengar kamu ngomong begini, aku merasa sedih kalau lihat kamu melakukan apa gitu. Itu akan lebih dapet sih gitu. Maksudnya pihak yang lain justru akan melihat oke, jadi apa yang aku lakukan itu salah ya gitu. Terus dibanding kalau kita bilang kamu sih melakukan ini tuh kayak menyerang kan. Iya. Dan otomatis akan self defense gitu ya Mas ya. Betul, itu dia. Self defense yang akhirnya malah jadi barrier lagi nih. Jadi bikin tembok lagi gitu. Jadi proses pendengar aktifnya tadi jadi tidak berjalan lagi. Gitu sih. Jadi yang pertama merasa equal gitu ya, yang kedua active listening, yang ketiga I message. Ada lagi mungkin Mas? Ya. Itu sih intinya sih itu. Nanti dari itu semua bisa berkembang sendiri. Nah, kalau yang kita perhatikan ya Mas ya, kalau pertama equal, merasa equal aja itu mungkin tidak semua pasangan merasa sama, punya power yang sama, karena di mungkin adat budaya Indonesia ya, itu bilang kalau istri itu harus nurut sama suami, istri itu suami pemimpin, mungkin ya bener, suami itu pemimpin, tapi jadinya istri tidak berani mengeluarkan seluruh yang dia rasakan gitu, atau yang mau diungkapkan pada suami karena mungkin takut dimarahin, takut nggak patuh sama suami gitu. Itu gimana nih Mas? Oke. Nah ini kan terkait dengan stereotip gender juga nih yang terjadi di Indonesia ya. Jadi memang ya saya juga melihat di beberapa kondisi ada seperti itu. Cuma itu tadi sebetulnya kalau kita bicara soal kondisi emosi stabil nih antara pasangan gitu. Mungkin kayak satu iklan gitu kan, dulu ada iklan ngobrolnya sambil ngeteh, ngobrolnya sambil makan dan sebagainya. Itu sebenarnya itu tadi kalau kita bicara soal secara teori kebutuhan manusia kan. Kalau orang semuanya kebutuhan dasar sudah terpenuhi, makan udah kenyang, udah istirahat, jadi memang badannya udah fresh lagi, mau diajak ngobrol itu akan lebih nyaman gitu. Nah, mungkin bisa strateginya gitu sih kalau mungkin buat mama-mama di sana yang merasa kayak khawatir nih kalau mau ngobrol sama suaminya, istrinya, ciptakan suasananya sih gitu, tadi ya misalkan ya udah makan sambil ngeteh, sambil makan snack bareng gitu kan, jadi sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang santai, terus coba diangkat isunya pelan-pelan gitu. Itu bisa dilakukan sih gitu. Jadi ciptakan suasana senyaman-nyamannya ya. Iya betul gitu. Itu penting sih gitu. Nah tapi kalau memang ternyata tidak bisa juga nih dari suami juga tidak juga bisa membuka diri tentang hal itu, ya nggak apa-apa sih. Jadi sampaikan aja, berikan kesempatan, misalkan bagi para papa nih, bagi suami ini untuk mencerna dulu sih informasinya gitu. Nanti setelah berapa lama lihat situasi sudah mulai tenang lagi, boleh tuh dikonfirmasi lagi apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah dikomunikasikan sebelumnya gitu. Terus lihat responnya seperti apa. Jadi kasih jeda waktu juga itu penting sih. Gitu. Jadi nggak melulu semuanya harus dalam satu waktu harus ada jawaban gitu. Ya jadi berikanlah jeda waktu, berikan kesempatan untuk pasangan kita juga untuk mencerna informasinya gitu. Karena nggak semua informasi itu bisa langsung dicerna dengan baik gitu kan. Nggak semua informasi juga bisa langsung diterima dengan baik. Ntar burn out ya. Butuh proses. Ya betul itu dia. Jadi kalau misalnya, tapi kalau kita sebagai suami istri kan tidak mungkin ya Mas, tidak bertengkar. Konflik tuh pasti ada, bahkan sebenarnya dalam porsi yang pas itu dibutuhkan gitu ya.
Bagaimana sih Mas menurut psikolog, menurut Mas betul. Rendra ya, konflik yang sehat antara Mhm. pasangan? Jadi kalau bisa dilihat anak tuh jadi anaknya tidak menimbulkan efek negatif gitu pada anak. Oke, bagaimana konflik yang sehat? Aku pun juga mengalami konflik sendiri dalam rumah tangga sama sih sebetulnya. Tapi ya itu tadi, eh, konflik yang sehat adalah ketika kita bisa menyampaikan emosi kita dengan apa? Dengan leluasa gitu pada pasangan dengan nyaman. Tadi ya menggunakan I Iya. statement, menggunakan I message itu gitu. Heeh. Karena itu kan kita menyampaikan emosi benar-benar dalam ya tadi ya dalam terminologi emosinya. Terus Iya. dampaknya kita rasakan apa dan harapan kita yang bisa dilakukan oleh pasangan seperti apa gitu. Itu sebetulnya penyampaian emosi yang lebih dewasa gitu. Cuma nah itu tadi yang Mbak Dewi bilang. Jadi memang kan ada pengalaman-pengalaman masa lalu juga ya Iya. yang terjadi sama setiap pasangan nih, masing-masing punya isu emosionalnya masing-masing, Inner punya child gitu Mas ya? isu mentalnya masing-masing. Hah? Seperti Kenapa? inner child juga gitu ya, yang berpengaruh. Iya betul betul Hmm. betul. Nah itu pasti akan ada pengaruhnya juga kan gitu. Jadi ada Hmm. beberapa orang yang ya Ya, Mas Rendra, kita panggil lagi, mungkin sepertinya lagi ada gangguan komunikasi. Sebelum kita menunggu Mas Rendra Yolanda balik, saya akan menyimpulkan sedikit tentang yang kita bahas tadi. Jadi relasi-relasi yang sehat itu antara suami istri adalah yang pertama adalah adanya equal, perasaan setara ya, setara antara suami dan istri, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang submisif dan permisif. Itu adalah yang pertama, powernya sama gitu. Jadi suami tidak takut sama istri untuk menyampaikan gagasannya, istri juga tidak takut pada suami untuk menyampaikan perasaan-perasaannya gitu. Yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan hanya berarti mendengarkan dengan telinga saja, tapi juga namanya active listening, yaitu mendengarkan dengan hati ya. Bukan kita mendengarkan karena ingin benar-benar mendengarkan, bukan karena kita ingin menjawab atau menilai statement pasangan. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan parafrase, menyimpulkan apa yang dirasakan dengan pasangan agar pada tujuan akhirnya agar tercapai gitu, tercapai komunikasi komunikasi yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan maksud dan tujuan atau kekesalan di hati dengan iMessage mama dan papa. Jadi bukan kamu tuh begini-begini, itu nggak bisa seperti itu karena orang lain akan merasa diserang. Oke, Mas Rendra sudah join lagi? ya halo maaf. Iya, nggak apa-apa. Tinggal. Oke, tadi kita sampai mana Oke. Mas ya? Oh, konflik yang sehat ya. Ya, Iya itu tadi terkait iMessage tadi ya terakhir Iya. itu jadi menyampaikan emosi dengan nyaman. Kemudian kalau misalkan memang pada saat itu juga tidak bisa diselesaikan tadi ya, Ya. kedua pihak mau untuk bilang stop dulu, sama-sama jaga jarak, sama-sama cari waktu dulu untuk menenangkan diri. Ya. Isunya nanti akan dibahas lagi ketika misalnya keduanya sama-sama tenang. Gitu. Cuma itu tadi kalau misalkan ada trauma-trauma masa kecil mungkin akhirnya yang beberapa kali juga saya mendapati muncul ada isu kekerasan dalam rumah tangga gitu kan ya. Ya itu Gitu. dia. Dan itu kalau ini muncul itu tadi salah satu pihak mungkin itu tadi punya isu mental sendiri yang cukup berat gitu kan yang perlu untuk konsultasi juga dengan profesional gitu kan. Ya tadi yang tadi Mbak Bibi bilang masalah inner child ya kayak trauma masa lalunya yang muncul di permukaan yang membuat dia akhirnya itu tadi tidak bisa untuk mengendalikan perilakunya, tidak bisa mengelola perilakunya, kesulitan dalam mengelola respon ketika terjadi konflik. Itu juga sangat mungkin terjadi sih. Gitu. Jadi kalau KDRT itu sebenarnya sama sekali tidak dapat dibenarkan apapun alasannya ya Mas ya, apalagi kalau dilihat anak itu pasti menimbulkan luka gitu pada anak ya. Nah gimana caranya nih Mas, kalau suami istri berkonflik tapi anak bisa nggak ikutan gitu kan, banyak kan yang itu papa kamu tuh bilangin papa kamu gitu, atau anak melihat sendiri bagaimana orang tua yang berkonflik dengan hebohnya gitu, mungkin tadi KDRT itu akhirnya menimbulkan luka batin gitu pada anak. Gimana caranya konflik suami istri tidak menimbulkan trauma pada anak? Oke. Sejauh ini sih yang dari beberapa case yang aku tangani di klinik gitu ya, beberapa tuh orang tua punya ini, jadi mereka ada obrolan di awal, mereka punya agreement di awal, punya strategi di awal. Kalau ada misalkan mereka berkonflik, jadi ketika di depan anak mereka sama-sama saling menyepakati tidak akan memunculkan si hal itu gitu, jadi tidak memunculkan konflik di depan anak. Tapi nanti mereka akan mencari waktu untuk mendiskusikan berdua, gitu kan. Misalnya ketika anak udah pada tidur nih, gitu, terus mereka diskusi itu, mereka ngobrolin soal hal itu bisa dilakukan seperti itu. Atau
ada juga beberapa yang melihat bahwa ketika di rumah waktunya tidak bisa digunakan diskusi, akhirnya mereka punya kesempatan nih untuk pergi ke kantor bersama atau pulang kantor bersama. Nah, di momen-momen itu gitu, jadi digunakan momen-momen itu untuk diskusi atau merencanakan kayak ngedate berdua, terus keluar ngobrol. Tapi itu tadi menyelesaikan konflik sebetulnya di obrolannya itu gitu. Jadi anak tidak melihat secara langsung apa yang terjadi gitu. Atau itu tadi kalaupun di depan anak, itu tadi bicara dengan intonasi yang Normal tetap ya? stabil, I message, I Susah statement-nya, juga itu ya Mas ya. gitu kan, I statement-nya dipakai, nah itu tantangan sih memang. Tantangan banget itu. Terus. Gitu. Atau kalau misalkan tadi sudah meledak-ledak, sebetulnya itu tadi misalkan ambil break time out gitu kan, break dulu, misalkan kayak cuci muka atau apa, atau bilang nanti deh lanjutinnya gitu. Jadi anak juga melihat bahwa oke, kalau ketika emosinya ini sudah mulai makin kuat, makin tinggi, intensitasnya juga kelihatannya kayak mungkin bisa eskalasi sampai ke kekerasan gitu kan. Terus orang tuanya bisa untuk ambil break time gitu kan. Itu anak sebenarnya dari situ belajar bahwa bahwa konflik itu tuh bisa diselesaikan dengan cara seperti ini, bahwa konflik itu tidak harus melulu keluar dengan teriakan, tidak harus melulu keluar dengan kekerasan fisik. Gitu. Jadi emang perlu dari orang tuanya sendiri di awal harus mereka punya agreement dulu. Nih. Jadi konflik yang sehat seperti apa, itu butuh komunikasi lagi. Oke, komunikasi lagi dari awalnya. Jadi konflik yang sehat sebenarnya tidak apa-apa ditunjukkan di depan anak, asal benar-benar caranya ya yang sehat gitu Mas ya, pakai iMessage gitu. Pokoknya semua yang kita sudah bahas tadi. Terus gimana kalau misalnya pasangannya sudah lama menikah nih Mas ya, kan namanya manusia, akan timbul rasanya rasa bosan gitu kan, rasa-rasa bosan gitu Mas ya. Gimana caranya agar tetap hangat gitu, untuk menghilangkan rasa bosan itu itu efektif seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh pasangannya sudah lama menikah? Apa yang udah mulai bosan gitu Mas? Oke, itu tadi kalau bicara bosan, ya tadi biasanya ini masalah main reading lagi ya. Jadi kita udah punya gambaran, punya asumsi bagaimana respon-respon akan dikeluarkan oleh pasangan, bagaimana respon akan ditampilkan oleh pasangan. Nah, sebenarnya kayak tadi dalam komunikasi nih kayak buat suasana-suasana baru ya, ciptakan suasana-suasana baru yang apa ya, kayak mungkin berbeda dari rutinitas sehari-hari. Kayak tadi tiba-tiba ngeteh bareng, tiba-tiba kayak makan malam keluar sambil ngobrol, itu tuh sebenarnya hal-hal kecil, itu kan rutinitas baru yang tapi bisa apa ya, kayak menimbulkan satu gairah tersendiri lagi sih, kayak menimbulkan hasrat-hasrat yang berbeda lagi gitu, karena situasinya momennya berbeda, kita di luar dari rutinitas kita sehari-hari gitu kan. Bahkan kayak makan malam berdua di rumah aja tuh, itu juga bisa kayak munculkan kayak ambience yang baru, nuansa yang baru yang ngeliat. Jadi kita tuh ngeliat kayak ini ada yang beda ya suasananya ya gitu. Jadi itu juga bisa membantu dalam proses komunikasi tadi sih. Ciptakan rutinitas baru dengan couple time gitu ya Mas ya. Oke, sudah banyak banget, banyak banget yang masih mau ditanyain, tapi waktu jualnya memisahkan kita Mas ya. Itu benar-benar nggak sadar banget gitu, udah ngomong 30 menit ternyata ya. Soalnya soal suami istri tuh kayaknya bakal banyak banget pertanyaan yang ada gitu ya. Kalau mama papa ada yang masih mau ditanyakan, bisa langsung ke kliniknya Mas Rendra kalau gitu ya. Baik Mas Rendra, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mama-mama juga, mama dan papa, terima kasih banyak sudah join di acara sesi talk show kita kali ini tentang tips dan trik komunikasi efektif dengan pasangan. Jangan kemana-mana karena kita akan masih banyak banget talk show selanjutnya. Mama dan papa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.